Lemas sekali suaranya ya. Puasa sunat enggak kan? Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, innahu huwas sami'ul alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji dan selasa rasa syukur kita haturkan ke pangkuan ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap kenikmatan, taufik, hidayah dan ma'unahnya kepada kita semua, terutama kenikmatan iman dan Islam serta nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Selawat dan salam senantiasa Allah alirkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam atas tuntunan dan keteladanan yang telah beliau berikan, dan barang siapa yang mengikuti tuntunan dari beliau insyaallah akan bahagia dunia sekaligus bahagia akhirat. Guru-guru kami yang kami hormati, hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya saya sudah 3 bulan lalu Pak Taufik ya, diundang Pak Taufik, belum ada kesempatan ya. Sebenarnya pagi ini tidak jadi lagi Pak Taufik ya, karena harus menjemput mahasiswa KKN Serumpun Melayu di Banda Aceh ya, dari Lampung sampai Melabuh ya. Tapi karena janji dengan Pak Taufik sudah batal 3 kali, dengan sukarela harus memenuhi undangan ke kota Langsa ini. Baik, kita akan berbicara tentang menghiasi diri dan keluarga dengan akhlak terpuji. Kenapa akhlak ini perlu kita perbincangkan dan lebih utama lagi perlu kita terapkan dalam kehidupan? Karena menurut data dan fakta, baik yang kita temukan melalui berbagai penelitian maupun yang disiarkan melalui berbagai media, menunjukkan bahwa jumlah orang benar dan jumlah orang pintar dan orang cerdas meningkat tajam, tapi jumlah orang benar dan orang yang berakhlak menurun pesat. Kualifikasi pendidikan orang, jumlah profesor semakin hari semakin tinggi, doktor juga begitu. Bahkan setiap desa ada magister. Dulu setiap kecamatan cuma punya 1 sarjana. Sekarang setiap desa ada magister. Tetapi kenapa kehidupan kita tidak lebih baik dari hari-hari sebelumnya? Ternyata umat Islam seluruh dunia, termasuk Aceh, lupa dan abai tentang suatu cita-cita dan visi kenapa Rasulullah diutus.
innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Rasul memproklamirkan tujuan diutus dirinya ke dunia ini, yaitu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia, bukan liutammima fiqh atau syariah, bukan untuk menyempurnakan syariah, bukan itu tujuan akhir. Aqidah dan syariah adalah jalan dan anak tangga, tapi yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Orang belum disebut kuat akidahnya bila belum mantap syariatnya, dan orang tidak akan dihitung mantap syariatnya kalau belum mulia akhlaknya. Akhlak ini visi terakhir diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pembicaraan dan perbincangan tentang akhlak, apalagi di era milenial dan digital dengan berbagai sumber informasi yang berseliweran di sekitar anak-anak kita dan juga di sekitar bapak dan ibunya anak-anak, sangat mengkhawatirkan. Dulu orang tua dan guru sumber pendidikan, sekarang orang tua dan guru sudah tertinggal dengan internet yang menghubungkan anak-anak kita dengan dunia maya, sampai-sampai tidak menyadari apa yang terjadi dalam dunia nyata. Satu keluarga berkumpul di sebuah rumah, bapaknya main HP, ibunya main HP, anak-anak main HP. Mereka setiap hari bertemu tapi tak pernah bersua, setiap hari berbicara tapi tak pernah berkomunikasi. Dan itu berlangsung sejak anak memegang HP sampai mati, sampai anak-anak ini tersingkir interaksinya dengan orang tuanya dan dengan orang-orang di sekitarnya, karena interaksi mereka 2/3 waktu sehari semalam dengan alat yang ada dalam genggaman anak-anak kita. Dan itu di satu sisi ini dapat menambah ilmu, karena di sini banyak artikel, buku bacaan yang bermanfaat, dan pada saat yang sama juga bisa menghancurkan kepribadian, karena di sini juga ada bermacam adegan visualisasi dan audio yang mengabarkan berita baik sampai kepada berita terburuk, siaran-siaran baik hingga siaran-siaran buruk, tentang profil orang baik hingga karakter orang jahat, tergantung anak kita ngekliknya yang mana. Ini hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada hari ini, pada subuh ini, kita akan bincang tentang menghiasi diri dan keluarga dengan akhlak terpuji. Kenapa diri dan keluarga, bukan bangsa dan umat? Karena semua dimulai dari rumah. Kita tak bisa berharap bangsa ini akan berakhlak mulia jika masyarakatnya tercela. Kita juga tak bisa bercita-cita masyarakat akan berakhlak terpuji jika keluarga bertindak keji. Semua dimulai dari keluarga, khususnya kepala keluarga. Karena banyak keluarga hari ini tidak pakai kepala. Ada kepala, tidak ada isinya. Ada isinya, tidak dimanfaatkan untuk membangun akhlak keluarga. Oleh karena itu dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala merekam sebuah keluarga dengan materi pendidikan yang sempurna, dan keluarga itu diabadikan Allah menjadi nama sebuah surat, yaitu Luqman, surat Luqman. Apa materi yang harus kita ajarkan kepada keluarga kita menurut surat Luqman? Ada 3 materi pokok yang menjadi kurikulum setiap keluarga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa idza qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman memberi pelajaran dan pendidikan kepada anaknya sembari berkata, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dhulmun azim, sesungguhnya kemusyrikan dan persekutuan itu sungguh kezaliman yang sangat besar. Ini akidah. Ini kurikulum keluarga, kurikulum pendidikan keluarga pertama, yaitu akidah. Lalu baru Luqman di ayat berikutnya mengajarkan, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikan salat, perintah kepada kebaikan dan cegah dari kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Ayat berikutnya ini mengajarkan dua. Satu, pendidikan syariah yang sampelnya adalah salat. Dua, akhlak, yaitu sabar terhadap apa yang Allah timpakan kepadanya. Berdasarkan dua ayat ini dan senada dengan banyak ayat lain sebelum ini dan ayat sesudah ini, di surat-surat yang tersebar dalam Al-Quran dapat kita simpulkan bahwa materi pendidikan keluarga itu adalah akidah, syariah, dan akhlak. Umat Islam banyak menghabiskan waktu di syariah, di fikih, di hukum. Padahal dari 6.000 lebih ayat Al-Quran yang bicara hukum cuma 250 ayat, tidak sampai 10% dari total jumlah ayat. Dan dari 250 ayat itu hanya 7 ayat yang diperdebatkan. Justru kita sibuk berdebat tentang 7 ayat itu, sehingga lupa kepada 6.000 ayat lain. Ya, debat tentang tarawih 8:20, debat tentang doa sampai apa tidak, yang sampai nggak ada buktinya, yang tidak juga nggak ada faktanya. Debat tentang kunut ada apa tidak, bismillah dijahar apa disir, atau ndak jahar dan ndak sir. Debat itu hukum semua itu. Sampai-sampai kita menginjak-injak akhlak gara-gara mempertahankan yang furu'iyah. Promotor saya waktu saya ngambil doktor, Profesor Dr. Syamsul Anwar, itu mantan ketua Tarjih Muhammadiyah Pusat, dan juga waktu S1 itu guru saya untuk mata kuliah Muqaranatus Syara'i dan Masailul Fiqhiyah, mengatakan kita umat Islam mestinya kembali kepada qiyamul asasi, nilai-nilai dasar, karena itu tidak ada perdebatan. Apa itu? At-tauhidu wal adalatu wal musawatu wal fadilatu wal syura wa ukhwah wal maslah wa ta'awun wa tasam. Ketauhidan, masih sembah Allah yang ahad, masih itu satu keyakinan dengan kita. Masih mencintai al-adalah, keadilan, al-musawah, kesetaraan, al-maslahah, kebaikan, al-fadilah, keunggulan, al-ukhwah, persaudaraan, at-tasamuh, toleransi, at-ta'awun, tolong-menolong. Itu orang Islam berarti itu. Kita menyatu di situ. Bahkan semua manusia sepakat dengan itu, dengan tafsirannya masing-masing. Kalau umat Islam kembali kepada nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi tempat bangunan dan tiang-tiang agama ditegakkan dan atap ditaruh, kita tidak akan pernah goyang dengan perpecahan oleh hal-hal yang sifatnya furu'iyah. Ayat akhlak
jumlahnya dalam Al-Quran puluhan kali lipat lebih banyak daripada ayat hukum. Kenapa? Gara-gara kita memperdebatkan ayat hukum, lupa kepada akhlak kita terhadap saudara seiman dan seakidah. Ini poinnya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan mayoritas dan kebanyakan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah itu bicara soal akhlak. Sepertiga Al-Quran bicara tentang masa lalu, tapi semua masa lalu itu poinnya akhlak. Coba kita baca Al-Quran tentang sejarah, semua sejarah masa lalu. Sejarah Ashabul Kahfi dalam surat Kahfi, surah Al-Anbiya itu cerita sejarah juga, surat Luqman sejarah, surah Ali Imran cerita tentang masa lalu, surat Ar-Rum cerita tentang negara Romawi di masa lalu sebelum Muhammad lahir. Surat Hud juga cerita tentang masa lalu. Surat Ibrahim cerita juga tentang masa lalu. Ada banyak sekali ayat dan surat dalam Al-Quran cerita tentang masa lalu. 80% dari cerita itu adalah akhlak. Bagaimana Fir'aun jatuh karena akhlak tercela yang bernama kesombongan dan keangkuhan. Bagaimana Ratu Kisra jatuh karena akhlak, kesombongan dan keangkuhan. Bagaimana kerajaan Persia jatuh juga karena akhlak dan keangkuhan, kesombongan dan keangkuhan. Bagaimana kerajaan-kerajaan besar jatuh sebelum Rasulullah datang, semua karena pelanggaran terhadap akhlak, bukan terhadap hukum. Hukum itu, pelanggaran terhadap hukum itu hanya tangga awal untuk melanggar apa yang ada di atas hukum, yaitu akhlak. Ini Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti kesimpulan kita menurut Al-Quran, materi pendidikan keluarga adalah akidah, syariah dan akhlak. Abu Hamid Al-Ghazali mengumpamakan akidah ini ibarat tanah. Akidah yang baik adalah tanah yang subur. Syariah ini salat, puasa, zakat, haji, jinayat, munakahat, qada, peradilan, ya, siasah politik, itu ibarat tanaman yang kita tanam di atas tanah yang subur. Akhlak adalah pagar supaya tanaman yang sudah tumbuh di atas tanah yang subur itu tidak dimakan binatang ternak yang bernama riya, takabur, ujub, hasad, iri, hal haqdu, dengki, ya, sombong dan seterusnya. Bila tanaman yang sudah tumbuh subur ini tidak kita pagar dengan akhlak, maka dia akan dimakan oleh binatang ternak yang bernama riya dan teman-temannya. Akhirnya sama dengan kita tak punya tanaman, semua sudah dilahap oleh binatang ternak. Makanya bila akhlak tak ada, syariah yang sudah kita tanam di atas tanah akidah yang subur akan sirna, karena kita tidak menggunakan pagar untuk mengayomi dan melindungi tanaman yang sudah tumbuh rindang itu dari serbuan para binatang ternak. Baik. Yang kedua, bagaimana cara mendidik keluarga kita untuk berakhlak? Dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, Rasulullah mengatakan, Addibu auladakum ala thalathin khisal. Didik anak-anakmu dalam 3 perkara. Hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Quran. Pertama, didik anak-anakmu mencintai nabinya. Idolanya itu harus para rasul dan para nabi, bukan selebriti, bukan Raffi Ahmad dan Agnes Monica. Mereka kenal sampai model pakaian artis kenal, tapi sejarah Rasul tidak tahu. Ya, adibu hubbi nabiikum.
Didik anak-anakmu mencintai Nabi kamu yang juga nabinya. Perkenalkan namanya, perkenalkan profilnya, perkenalkan program kerja selama para rasul itu hidup, supaya program kerja dan kegiatan para rasul itu menjadi kegiatan anak-anak kita dan juga menjadi kegiatan kita. Wa hubbi ahli baitihi, dan didik anak-anakmu, kata Rasul, mencintai keluarganya. Ini jangan sampai dia lebih akrab dengan teman sebayanya atau orang lain di luar rumah ketimbang kita. Dengan teman sebaya tiap hari ketemu dan nongkrong di warung kopi, dengan kita tidak ada waktu. Kita juga sibuk, istri sibuk, anak juga sibuk, entah apa sibuk, waktu kita nggak ada waktu kita. Padahal para ahli psikologi mengatakan, jika kamu tidak punya waktu 1 hari dalam seminggu untuk keluargamu, berarti keluarga tidak penting bagimu. Makanya dalam 1 minggu itu sediakan 1 hari untuk keluarga kita, untuk kita berdiskusi dengan istri dan suami kita, untuk kita bercengkrama dan bersenda dengan anak-anak kita. Karena anak kita hari ini hidup dalam keramaian dengan teman-temannya, sambil-sambilan ngebut sepeda motor, pacaran, tawuran, nongkrong, nonton video, main judi online di warung-warung kopi. Tapi jiwa mereka dalam kesunyian. Mereka hampa kasih sayang. Kecupan orang tuanya di keningnya setiap saat itu dirindukannya, tapi tak pernah diperolehnya. Setiap hari orang tua mengajarkan anak-anaknya untuk belajar, tapi sang anak sampai hari ini tak pernah melihat orang tuanya baca buku. Orang tuanya menghalau anak-anaknya ke masjid dan ke musala untuk ngaji Al-Quran, tapi bapak ibunya tak pernah dilihat oleh sang anak membuka Al-Quran. Ini model pendidikan dari mana ini? Padahal Rasul selalu mengajarkan uswah al-hasanah, contoh teladan dulu. Kalau bapak ibu tiap hari buka buku di rumah, sejak anak berusia 0 tahun, tidak usah diperintahkan baca buku, otomatis dia akan pegang buku. Mungkin pada usia 2 tahun buku dan judulnya terbalik, tapi dia sudah akrab dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Ibu bapaknya tiap hari dia lihat baca buku. Usia 1 tahun fungsi mata anak sudah aktif. Kalau masih 2 bulan belum aktif, dia belum memberikan reaksi terhadap cahaya lampu. Setahun ke atas sudah. Apa yang kita tampilkan itulah yang direkam oleh anak-anak kita. 70% karakter kepribadian anak di bawah 7 tahun dibentuk oleh apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Ingin anak berkepribadian baik, sejak usia 7 tahun ke bawah, perlihatkan yang baik-baik dan perdengarkan yang baik-baik. Jangan perdengarkan seni bertengkar kita dengan istri dan cara istri mendebat suaminya. Perdengarkan yang baik-baik. Perdengarkan Al-Quran, perdengarkan kesantunan, perdengarkan bagaimana qaulan karima, berbicara dengan perkataan yang mulia, qaulan lajina, berkata-kata dengan yang lemah lembut, qaulan sadida, berkata yang benar, qaulan ma'rufa, berkata yang mudah dipahami. Ini semua karakter-karakter komunikasi dalam Islam yang diajarkan kepada kita, untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Itu hubbi ahli baiti. Jadi anak-anak kita mencintai keluarganya. Yang ketiga, wa tilawatil Quran. Jadi anak-anakmu membaca Al-Quran. Tilawah di sini melafadzkan Al-Quran, bukan qiraah. Ya, tilawah hanya sekedar bisa membaca tulisan. Kalau qiraah itu maknanya sangat luas. Membaca, meneliti, mengkaji, melahirkan teori-teori, itu qiraah. Iqra itu maknanya lebih dalam dari makna tilawah. Kalau tilawah memang betul-betul membaca seperti imam membaca tadi, itu tilawah. Belum tentu qiraah. Ya, belum tentu qiraah. Mudah-mudahan imam paham apa yang dia baca. Kalau paham, itu sudah masuk makna qiraah. Itu berarti imam sudah qiraatul Quran.
Kalau hanya membaca, itu namanya tilawatil Quran. Kita diajarkan oleh Rasul mendidik anak-anak kita bisa baca Al-Quran. Menarik Pak, bila kita tes mahasiswa baru Pak, di YIN atau di kampus manapun termasuk di Aceh, hampir separuh tidak bisa baca Al-Quran dengan lancar Pak. Hampir separuh, termasuk alumni madrasah aliyah. Tidak tuh kita yang bukan madrasah aliyah, bagaimana nasibnya? Kalau Al-Quran saja tidak bisa dibaca, bagaimana dia paham? Kalau tidak paham, bagaimana dia mengamalkan? Ketika sang anak tak bisa baca Al-Quran, orang tua juga tak bisa baca Al-Quran. Mau belajar malu, karena sudah jenggotnya sudah putih, gigi sudah rontok. Malu belajar. Padahal belajar itu tidak mengenal usia. Selama umur hayat masih dikandung badan, kita terus belajar dan belajar. Sudah doktor, belajar lagi menjadi profesor. Sudah profesor, makin tinggi tanggung jawabnya terhadap ilmu pengetahuan, karena ilmu itu adalah amanah. Karena amanah harus disebarkan kepada orang lain, khususnya adalah anak-anak dan keluarga kita. Itu materi ajar menurut hadis ya kepada keluarga kita. Caranya Syekh Muhammad Rashid Ridha dan beberapa pakar pendidikan Islam dari Timur Tengah mengatakan bahwa didik anak-anakmu usia 0 sampai 6 tahun sambil bermain. 6 sampai 12 tahun didik anak-anakmu disiplin. 12 sampai 22 tahun didik anak-anakmu seolah-olah kamu teman mereka. 22 tahun ke atas lepaskan dia dalam masyarakat. Insya Allah dia akan tahan terhadap godaan dan tahan pula terhadap tantangan. Ini metode pendidikan yang diajarkan Rasul. 6 tahun ke bawah usia prasekolah lah kira-kira begitu ya, usia prasekolah masih TK atau PAUD atau playgroup begitu. Didik anak-anakmu sambil bermain. 1 aku sayang Allah, 2 aku sayang. Memang begitu metodenya. Tidak bisa 1 cinta kepada Allah, 2 cinta kepada Rasul. Meninggal anak kita Pak, karena usianya masih bayi. Memang nyanyi dia dan tidak bisa harus di ruang belajar Pak. Ini sudah disediakan sama papi, ini ruang belajar, tidak bisa Pak. Kadang dia di atas tempat tidur ya. Kadang dia di dapur ya. Mungkin anak kita berusia 4 tahun, namanya apa, Halimah misalnya. Sekarang kami panggilkan nomor undian 1 bernama Halimah untuk membacakan doa sebelum tidur. Silakan ya, dengan kolornya. Memang seperti itu. Karena mendidik anak-anak usia 0 sampai 6 tahun sambil bermain. 6 sampai 12 tahun didik anak-anakmu disiplin. Jangan dididik disiplin ketika jadi PNS Pak. Penjerprint ya, ngopi, belanja, sore balik lagi penjerprint. Tidak bisa lagi itu. Disiplin dididik pada usia sekolah dasar. Kapan dia matikan lampu, kapan dia tidur, kapan dia istirahat, kapan dia ngaji, kapan dia belajar, kapan bikin PR, kapan nolong orang tua, kapan buka keran, kapan tutup keran, kapan buka pintu, kapan tutup pintu, kapan buka gorden, kapan tutup gorden. Itu semua dididik usia 6 sampai 12 tahun. Kalau sudah SMP, SMA sudah susah. Ini kurikulumnya, jangan salah kurikulum ya, udah umur 50 belajar disiplin. Bukan tidak mungkin, mungkin saja kita berubah, tapi kemungkinannya semakin mengecil bila usia semakin tua. Didik anak-anakmu usia 12 sampai 22 tahun seolah-olah kamu teman mereka. Ini usia SMP sampai tamat kuliah Pak. Kenapa? Ini masa remaja. SMP masa remaja awal, SLTA masa remaja pertengahan, ini masa paling gawat. Kuliah masa remaja akhir.
yang namanya remaja usia 12 sampai 22 tahun, bila kehilangan figur orang tua di rumah, dia lebih mudah terpengaruh dengan teman sebaya ketimbang guru dan orang tua. Pernah lihat remaja pacaran sama orang tua? Tidak ada, Pak. Dia sesama remaja. Tawuran sesama remaja, Pak. Ngebut-ngebut sepeda motor sesama remaja. Remaja ini usia yang paling mudah dipengaruhi oleh teman sebaya. Tapi kalau prasekolah yang TK PAUD, dia lebih mudah percaya kepada gurunya, bukan orang tuanya. Guru TK-nya bilang 2 tambah 2 sama dengan 7. Pulang ke rumah dia, 2 tambah 2 sama dengan 7. Ditegur sama mamanya yang guru juga. Bukan 7, 2 tambah 2 sama dengan 4. Enggak, kata guru adik 7. Itu usia prasekolah itu, Pak. Dia lebih percaya kepada gurunya ketimbang orang tuanya. Hati-hati. Tapi usia remaja, dia lebih mudah terpengaruh dengan teman sebaya bila kehilangan figur bapak dan ibunya di rumah. Maka pada saat inilah remaja tertarik ke dunia hitam atau dunia putih. Kalau teman sebayanya bagus, maka dia akan baik. Kalau teman sebayanya rusak, maka dia akan hancur. Sampai-sampai ahli psikologi remaja mengatakan bahwa jika seorang anak sukses melewati masa remajanya, tidak pernah terlibat pacaran, tawuran, narkoba dan kriminal lainnya, maka diperhitungkan masa depan anak ini cemerlang. Tapi bila seorang anak sejak remaja sudah gagal melewati masa remajanya, pacarnya 17, ya, jenis kejahatan dia kamusnya, mencuri pernah, mabuk pernah, gangguin panah orang pernah, ya, mencuri juga pernah, bohongi orang tua, bohongi guru, bohongi masyarakat juga pernah, nipu juga pernah. Ini ensiklopedi kejahatan, Pak. Ini masa depan anak ini suram. Bukan nggak mungkin berubah menjadi baik, mungkin, tapi kemungkinannya semakin mengecil. Kenapa? Karena gagal melewati masa remaja. Makanya dikatakan, didik anak-anakmu pada usia ini seolah-olah kamu teman mereka. Seperti teman sebaya. Dia berani berdiskusi dengan kita tentang pacaran, tentang cowok yang dia sukai, tentang cewek yang dia cintai. Dia berani bercerita kepada kita tentang problem yang dialaminya di sekolah, di masyarakat, di rumah. Ini pada saat usia remaja. Kita harus buat anak kita itu memilih kita sebagai orang pertama tempat curhat. Bila anak kita memilih kita orang pertama tempat dia curhat, berarti Allah memberikan kita kesempatan pertama untuk membimbing anak kita. Tapi kalau dia tidak nyaman dan berani curhat sama kita, dia curhat dengan teman sebayanya. Bila baik, alhamdulillah. Bila tidak baik, maka dia akan terjerumus kepada dunia hitam, dunia kemaksiatan, dunia kemungkaran. Oleh karena itu, para ahli psikologi Islam mengatakan, didiklah mereka pada usia 12 sampai 22 tahun seolah-olah kamu teman mereka. Berani cerita dia. Kita lihat dah 4 hari murung, makan dah enak, dia sudah habis, biasanya makan tambah, biasanya ceria, kok kelihatannya dia murung sudah 1 minggu misalnya. Kita bertanya dan dia berani bercerita, kenapa murung? Ternyata barusan putus dengan pacarnya. Lalu orang tuanya bilang, enggak apa-apa, biasa. Bapak saja 7 kali putus baru jadi sama ibu kamu, kira-kira begitu. Jadi diajak anak-anak ini berdialog dengan kita, bercanda dengan kita supaya dia terbuka. Tapi kalau saya ini udah putus dengan pacaran itu haram, kalau haram masuk neraka, neraka itu apinya begini-begini, bapak kamu nggak pernah, itu anak kita stres, Pak. Bukan dapat pelajaran agama, bukan sehat, dia sakit. Kenapa? Remaja punya dunia sendiri dan bahasa sendiri, tidak bisa pakai bahasa kita. Dan Rasul pun tidak ada begitu. Rasul dalam berdakwah kepada keluarganya, bayangkan Pak, Rasul sedang ceramah di Masjid Nabawi. Yang dengar ceramah bukan orang-orang seperti kita, Pak.
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, orang-orang yang masuk surga yang dengar ceramah, Pak. Iya. Fatimah masih kecil, berdiri di pintu masjid. Rasul berhenti ceramah, turun dari mimbar, Pak. Qarib mendekat ke Madinah. Iplung Fatimah, lari dia. Diambil sama Rasul, digendong. Ini Fatimah putriku. Barang siapa yang mencintainya berarti mencintaiku. Dipuji dia. Habis itu ditaruh, lari dia, enggak ada ganggu Rasulullah khutbah. Rasulullah ceramah dia. Ketika datang tamu juga begitu, Rasulullah datang tamu ke rumahnya itu. Fatimah menjenguk di belakang, dipanggil. Sini nak, sini. Duduk di atas pangkuan papi. Bapak, ini namanya Fatimah. Kemarin juara busana muslimah cilik di tingkat kecamatan. Sudah bisa baca 5 doa pendek dan hafal 10 surat pendek. Kan begitu? Ya. 2 menit, Pak. Habis itu kita taruh dia pergi main dengan temannya. Kita bukan begitu, Pak Taufik. Begitu datang tamu, anak jenguk. Tadi cara Rasul mendidik, ini cara kita sekarang, ya, yang pengikut Rasul. Karena anak kita nakalnya dari kita sedikit, dari mamaknya sedikit, ya, sehingga agak banyak, makin maju, Pak. Akhirnya apa, Pak? Kita sedang ngomong dengan tamu, dia tarik taplak meja, dia tumpahin air, dia buang kue, bawa lari balang, toples. Akhirnya sampai tamu pulang kita nggak bisa bicara apa-apa. Seandainya kita silakan sini duduk di atas pangkuan kita puji 2 kali, kita punangkan hanya 2 menit, Pak. Habis itu pergi dia, nggak usah Rasul pergi. Makanya kita umat Rasul tapi cara mendidik seperti Abu Lahab, bukan seperti Rasul. Ini saya kira cara-cara yang harus diperbaiki oleh umat Islam. Kemudian orang tua Muslim sering juga mendidik anaknya sejak kecil menjatuhkan, bukan membangun, Pak. Ini ada 2 anak, ya. Satu digendongannya mungkin umur 8 bulan, ya. Yang satu dipegang dengan tangannya sini, ya. Atau lagi duduk sebelahnya umur 5 tahun, 6 tahun. Datang tetangga nanya, ayo siapa ini? Siapa ini? Ini namanya Fatimah. Ini namanya Muslim. Mana ada tiap hari ganggu adiknya. Saya melihat cara orang Yahudi mendidik anak, Pak. Satu digendongan, satu dipegang 4 tahun, yang digendongan setahun ke bawah. Datang perempuan lain nanya, ayo siapa ini? Mamanya jawab, ini dokter spesialis radang paru-paru, ini pengacara terkenal di dunia. Itu orang Yahudi yang mendidik anaknya, Pak. Makanya jumlah mereka kecil di dunia tapi menguasai ekonomi dan politik. Karena dari awal ditumbuhkan semangat membangun. Kita dari awal sudah semangat menghancurkan. Mana ada nakalnya luar biasa, Masya Allah, Pak. Nah, itu untuk anaknya sendiri, Pak, darah dagingnya itu. Sehingga anak sejak awal dia persepsi tentang dirinya negatif. Lingkungannya negatif. Di sekolah pendidikan juga negatif. Guru makan sambil berdiri. Tapi sudah mengajarkan akhlak, Pak. Sudah mengajarkan akhlak. Makan berdiri, panggil anak dari jauh, hoi sini. Tapi dia sedang mengajarkan akhlak. Di masyarakat juga seperti itu, caci maki di mana-mana. Di sosmed juga caci maki di mana-mana. Tidak ada satu tempat pun dan suasana pun yang membuat anak kita lebih tenang. Dia dikacaukan dengan keburukan dan kicauan yang buruk. Inilah beberapa percikan materi kita pada pagi ini. Kalau misalnya dibuka sesi dialog, kita tanya jawab, ya. Bapak yang bertanya, nanti saya yang menjawab. Kalau nggak bisa saya jawab, Bapak yang bertanggung jawab, kira-kira gitu, ya. Ya, kami persilakan. Nggak ada masalah, udah paham semua, ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
apakah memang kita dianjurkan untuk mendidik anak itu dengan membawa anak ke masjid? Apakah itu memang sudah bagian untuk pengajaran ke anak? Apakah cocoknya umur berapa kita membawa anak itu? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana tips supaya kita lebih sabar dalam menghadapi proses anak-anak berkembang? Karena kadang ada anak bekal bius kan ya. Banyak kali pertanyaan, sehingga terkadang pertanyaan membuat kita mungkin emosional, sehingga kadang kita capek jawab, kalau nggak usah banyak tanya, saya sudah salah kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu diajarkan Rasul, anak dibawa ke masjid, Pak. Dan tidak boleh orang dewasa membentak anak karena ribut di masjid. Kenapa? Wah, orang tua aja ribut sama istrinya di rumah kok. Kok bentak anak di masjid? Karena dia sedang proses awal pembelajaran. Usia berapa? Tergantung ke situasi anaknya. Kalau sampai mengganggu sekali, itu lebih baik di rumah. Tapi kalau dalam batas pengendalian, sangat dianjurkan Rasul anak-anak itu diperkenalkan dengan rumah Allah dan dengan cara-cara orang menyembah Allah, yaitu salat berjamaah. Itu satu. Yang kedua, kita sering menghadapi anak yang banyak tanya, sampai-sampai kita emosi menjawab. Para ahli mengatakan bahwa hanya orang yang kehabisan argumentasi ada ruang untuk keluar emosi, Pak. Berarti orang tua harus belajar banyak. Kenapa banyak bertanya anak itu? Karena jawaban kita belum clear untuk anak. Makanya bertanya. Ya. Di PT Harun dulu itu pernah ditemukan seorang anak. Dia sering dibawa ke masjid oleh orang tuanya. Dia ikut pengajian begini. Suatu hari ketika keluar dari masjid, anaknya berusia 4 tahun ini tanya sama bapaknya, "Pak, Bi, ya nak, masjid itu rumah Allah ya?" "Oh ya, masjid itu rumah Allah." Kayak kata Ustadz tadi, kalau masjid itu rumah Allah, Allah itu tidurnya dalam rumah apa di luar rumah ya? Tercengang bapaknya selama 5 hari ya. Bukan 5 menit, 5 hari tercengang dia. Karena kalau dia jawab Allah tidurnya dalam masjid, kecil kali, sementara Allah dia tahu maha besar. Masjid Harun terlalu kecil. Kalau dia jawab Allah itu tidurnya di luar masjid, untuk apa Allah bikin rumah tidurnya di luar? Kira-kira seperti itu. Nah, ini jangan emosi, belajarlah. Jika bapak ibu menemukan anak yang mengajukan banyak pertanyaan, itu tanda bahwa anak sedang menasihati ibu untuk belajar lebih banyak. Dan orang yang marah kepada nasihat itu orang sakit, bukan orang sehat. Kalau orang sehat, dia pasti tidak akan marah kepada nasihat, termasuk nasihat sang anak. Apalagi ini sekarang, kalau kita gagap ini, anak kita lebih pintar, Pak. 2 kali tekan, ya udah bisa dia. Kita udah 15 kali tekan, 15 kali salah. Ini harus belajar supaya kita bisa mengontrol anak. Selama dia pegang HP tadi 2 jam, apa yang dia cari, apa yang dia download, apa yang dia browsing, kita tahu karena kita mengenal IT. Ilmu kita harus 1 tingkat di atasnya paling kurang, dan pengalaman kita tentunya harus lebih banyak dari mereka, supaya jika mereka punya keluasan ilmu pengetahuan, kita juga punya kedalaman ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Kalau kita siap secara ilmu dan kepribadian, sabar maksudnya ya, maka tidak akan ada celah untuk muncul emosi. Yang muncul adalah argumentasi. Sama apa? Kalau kita yang dewasa sudah tua ini berdebat, kalau sudah emosi berarti tanda sudah kehabisan argumentasi. Ya. Pokoknya saya begini, terserah kamu. Wah, ini udah pokoknya, udah nggak ada cabangnya lagi, Pak. Apalagi daun dengan dahan, ada lagi itu, karena udah pokoknya. Tapi kalau orang tidak pernah kehabisan argumentasi, maka tidak pernah ada ruang untuk keluar emosi. Makanya istri di rumah yang emosi itu karena kehabisan argumentasi. Suami yang emosi juga seperti itu. Tapi ala kulli hal, yang terpenting dalam pendidikan tadi adalah kekompakan ibu bapak.
Sering sekali antara orang tua, si istri dan suami tidak konsisten. Ya. Bapaknya melarang anaknya 4 tahun untuk manjat pohon jambu. Ketika enggak ada bapaknya, mamanya bilang, tolong petik jambu untuk mama. Ini anak bingung nih, yang benar nih yang boleh manjat apa yang enggak? Ini Pak. Yang kedua, orang tua mudah mencela dan memaki tapi sulit untuk menghargai. Kalau anak pinjam motor keluar malam, kita bilang jangan lewat jam 10 ya, jam 11 pulang, marah kita. Tapi kita tak pernah memuji ketika dia pulang tepat waktu. Kita hanya bisa memaki ketika dia pulang tidak tepat waktu. Kita mencela ketika dia salah, tapi tak pernah mengucapkan pujian ketika dia benar. Ini pola pendidikan yang zalim, Pak. Coba lihat cara Allah mendidik. Allah itu dalam Al-Quran memperkenalkan dirinya lebih 77 kali sebagai Rabbun, Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbul Arsyil Azim. Rabbun itu akar kata dari tarbiyah, artinya pendidik. Nah, dalam Al-Quran Allah selalu bilang dia, faman ya'mal mithqala dzarratin imbang antara ganjaran dengan hukuman. Bahkan ganjaran lebih menonjol ketimbang hukuman. Contoh, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, jika kamu bersyukur dalam nikmatku, aku lipat gandakan nikmatku kepadamu. Dan barang siapa yang kufur, aku hukum kamu. Enggak apa? Enggak dibilang aku hukum kamu, tapi inna azabil syadid. Hanya Allah menginformasikan sesungguhnya azabku itu pedih. Enggak ada dibilang jika kamu bersyukur terhadap nikmatku, aku lipat gandakan nikmatku kepadamu, dan jika kamu kufur maka aku ancam kamu dengan azab yang pedih. Aku azab kamu. Enggak ada apa. Tapi inna azabi lasyadid, lebih lembut ketika dia memberi hukuman, tapi sangat agung ketika dia memberikan ganjaran. Itu cara Allah mendidik kita. Mestinya cara kita mendidik anak-anak kita. Kalau Allah emosi, Allah paling berhak emosi terhadap kita itu. Ya Pak. Setiap hari kirim dosa ke langit, tapi Allah turunkan rahmat ke bumi itu. Coba Pak. Tiap hari kita buka aib orang, tapi Allah tutup aib kita Pak. Kalau seandainya Allah buka aib saya, nggak berani kelangsa Pak. Ini karena Allah tutup aja ini. Oh, bayangkan aja Bu, tingkat diumumkan, nggak usah seluruh dunia Bu, diumumkan seluruh Aceh, pengumuman hari ini Ustadz Dania melakukan maksiat A, tadi pagi berusaha membohongi istrinya. Bisa kita pengajian ini Pak? Nggak bisa Pak. Tapi Allah tutup aib kita itu karena sabar, dia tidak marah. Padahal dia paling berhak marah melihat tingkah laku kita ini, tapi sabar. Kita disuruh puasa wajib sebulan dalam setahun. Allah tiap hari puasa Pak. Kalau Allah tidak menahan diri, kita semua sudah mati ini. Kalau nggak menahan diri ya, sudah mati kita semua ini. Kalau setiap kesalahan harus dihukum, kita semua sudah celaka Pak. Tapi tidak. Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah itu Afun, Pemaaf. Allah itu Latif, Maha Lembut, yang kelembutannya itu meningkatkan kasih sayangnya kepada kita. Bayangkan Bapak Ibu, kita waktu dalam kandungan dan lahir pernah minta dirawat Pak? Minta sama Allah dirawat? Belum Pak, kita belum bisa ngomong Pak. Tapi kita sudah dirawat sama orang tua kita. Kita dikasih orang tua yang merawat kita. Jauh-jauh hari sebelum kita lahir sudah diberi baju, celana, bedak, minyak kayu putih dan perlengkapan bayi Pak. Belum lahir tuh Pak. Artinya apa? Allah sudah memberi kepada kita sebelum kita beribadah kepadanya. Kapan kita ibadah itu? Setelah balik. Berapa umur balik? Teruslah 12 tahun.
Itu pun 12 tahun sampai kemari ini, sampai kayak saya ini sudah 47 tahun, dari usia 12 sampai 40, bukan tiap hari pun ibadah. Kadang-kadang bohongnya orang. Ya, bentak-bentak istri, nipu teman. Seandainya sejak balik kita ibadah kepada Allah setiap saat, belum juga layak dapat syurga. Belum mampu. فإذا فتح لك وجهه فلا تبالي معها إن قل عمله فإنه ما فتح لك إلا يتعرف إليك ألم تعلم أن التعرف مهدي إليك وعبادة أنت مهديك إليه. Jadi kalau kita hitung-hitung amal kita sangat sedikit, Pak. Makanya dalam Al-Quran surga itu rahmat Allah, itu kasih sayang, Pak. Nggak bisa kita beli dengan amal sedikit sekali, Pak. Kita salat sehari semalam 5 kali. 5 kali itu kalau 10 menit berapa, Pak? 50 menit. Apalagi yang 55 menit, Pak. 50 menit nggak sampai 1 jam, kita punya waktu 24 jam. Teruslah 1 jam kita salat. Tambah sunat-sunat 2 jam kita salat sehari semalam. Yang lain kita ngerjakan apa, Pak? Nonton TV, baca WA, bukan baca Quran, Pak, baca WA. Ini menunjukkan bahwa banyak sekali nikmat Allah dan fasilitas yang sudah kita pakai, ya, yang kita tidak mampu untuk membalasnya, karena Allah sudah menggaji kita sejak kita dalam kandungan, Pak. Kita baru bekerja untuk Allah ketika sudah balik, tidak bisa kita tukar. Makanya Allah, para ulama bilang ibadatu anta mudi kailih, ya, Allah membuat kamu mengenalnya, itu adalah rahmat Allah kepadamu. Sementara ibadah kamu kepada Allah itu hadiah cuma-cuma, Pak. Jangan dianggap untuk mengganti nikmat Allah, nggak sanggup. Hanya hadiah kita cuma-cuma. Ibarat ada Pak Bupati melewatkan anak kita 2 jadi PNS, Pak. Kasih kain sarung 1. Harganya 100.000. Satu bulan gaji PNS aja 3,5 juta, Pak. Itu hadiah cuma-cuma, bukan menggantikan kain sarung ini dengan SK PNS, nggak sanggup, Pak. Hanya 10% gaji 1 bulan PNS itu kain sarung kita beli, itu bupati itu. Begitulah kira-kira bayangan nikmat Allah yang kita terima dan ibadah kita kepada Allah. Baik, ada lagi? Ini sampai jam 1 siang, Pak. Oh ya, ya silakan Bapak dulu, habis itu. Waalaikumsalam. Yang kami anggap yang kita hormati. Jadi beliau pernah waktu itu berbicara secara pribadi dengan kami. Jadi dia bilang, lihat ucapan saya, jangan lihat kelakuan atau tindakan saya. Bagaimana ini ya? Dalam konteks akhlak. Iya, itu serendah-rendah iman. Sebaik-baiknya orang beriman, kita hanya mengucapkan yang kita lakukan, ya, karena kalau kita mencontoh cara dakwah Rasul yang paling menonjol adalah uswatun hasanah, uswah, Pak. Dan hari ini krisis di dunia Islam dalam 3 perkara. 1, ukhuwah persaudaraan. 2, usrah rasa kekeluargaan. Dan 3, uswah keteladanan. Ini yang dialami oleh umat Islam hari ini, Pak. Ukhuwah, rasa persaudaraan. Sekarang kepekaan kita terhadap kiri kanan tetangga kita, saudara kita itu mengecil, Pak. Ya. Mohon maaf, kita lebih semangat sedekah untuk Palestina, Pak, yang hidup di tengah-tengah negara kaya, ketimbang dengan tetangga sepi rumah, Pak, yang hampir mati, Pak. Ini mohon maaf, saya bukan menegasikan Palestina, ya. Saya membaca ayat zawil qurba. Sahabat karibmu yang harus kamu tolong, sudah kamu tolong? Ngapain ke sana terlalu jauh itu? Di sana ada Qatar, Bahrain, Kuwait, Arab Saudi, itu negara-negara teluk, negara kaya minyak itu. Lebih uangnya untuk membantu Palestina itu. Kalau seandainya Palestina seseram itu nasibnya. Kadang-kadang media lebih seram daripada kenyataan, Pak. Di Langsa ini masih banyak orang butuh uluran tangan kita ini. Jadi sebaiknya tokoh agama menghindari mengucapkan kalimat itu, ya, menghindari mengucapkan kalimat
Itu biar diucapkan oleh orang lain. Ya, seperti jangan berlindung di bawah kalimat Ali karamallahu wajhah. La tanzur mangqal balinzur maqal, kata Ali. Jangan perhatikan siapa yang berbicara, tapi perhatikanlah apa yang dibicarakan. Itu untuk orang silakan, untuk ustaz tak boleh. Nah, untuk yang bukan ustaz silakan. Tapi untuk ustaz, mudah-mudahan apa yang saya bicarakan Anda perhatikan, dan apa yang saya lakukan juga Anda perhatikan, supaya saya juga mengoreksi apakah yang saya bicarakan sudah saya lakukan. Jadi kita mengajar itu, kata para ulama, ulama kita dahulu itu, guru itu ketika mengajarkan orang lain, itu sebenarnya cara dia menjaga dirinya, Pak. Menjaga dirinya. Kita baru ceramah tentang jangan caci maki orang. Kita ada caci maki orang sebelum jamaah. Kalau kita belum bisa, masih mencaci maki orang, kita ada hijab untuk mengajak jamaah jangan mencaci maki, karena kita masih dalam bahasa dakwah, kita belum punya hak mengajar orang tentang kebenaran kalau kita masih berada dalam kesalahan. Itu dalam kacamata ustadz. Dalam kacamata jamaah, betul amalkan kalimat jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Itu untuk jamaah, bukan untuk ustadz. Untuk ustadz, bicarakan apa yang Anda laksanakan, dan jangan bicarakan apa yang tidak Anda laksanakan. Itu untuk ustadz, itu yang diamalkan. Jangan salah ayat, Pak. Kalau untuk orang kaya, yadul a'la afdalu min yadil sufla, tangan di atas untuk pengemis, ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu hadis untuk pengemis, supaya jangan suka minta-minta. Untuk orang kaya, fa ammas sa'ila fala tanhar, peminta-minta jangan hardi. Itu untuk orang kaya. Jangan salah amalkan, Pak, bahaya itu. Bahaya itu kalau salah diamalkan. Kira-kira begitu, ya. Tadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kan sekarang ini zamannya zaman gadget, ya. Iya. Jadi memang sih baiknya cara mendidik anak itu memperkenalkan, misalkan memperkenalkan Nabi, sahabat Nabi, itu kan baiknya dari buku Ustaz, kita ceritakan. Ataupun mungkin sekarang ada komik-komik sahabat, kan sebenarnya komik sahabat. Kemudian Ustaz, terkadang kan anak-anak itu dari buku bisa bosan, Ustaz. Bosan, jenuh. Bagaimana kalau misal kita sekarang ini memperkenalkan anak itu dengan cara misalkan memperkenalkan Nabi atau sahabat Nabi dengan melihat video dari gadget, misalkan kartu Islami atau sejenisnya. Jadi Ustaz, apakah dengan mengikuti perkembangan teknologi zaman yang canggih, Ustaz, apakah itu bisa menjadi hal salah satu cara yang baik untuk mendidik anak, Ustaz? Iya. 85% informasi yang mempengaruhi pikiran manusia berasal dari media, bukan langsung dari manusia di hari ini. Oleh karena itu, manfaatkan teknologi ini untuk memperbaiki manusia, tidak untuk merusaknya. Karena di sini banyak sekali hal-hal yang bisa memperbaiki manusia, termasuk yang tadi, ya. Bahkan kaum milenial dia punya banyak kreasi untuk membuat video, YouTube dan segala macam yang menarik untuk anak-anak, ya, untuk belajar sejarah. Karena anak-anak kita sekarang telinganya jumlahnya sama dengan kita, tapi kemampuannya beda. Kita diberi Allah 2 telinga 1 mulut supaya mendengar 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Anak-anak kita tidak terlatih lagi bicara dengan orang, Pak. Yang terlatih bicara di sini, Pak. Makanya di bandara kita lihat ada ketawa-ketawa sendiri, ya. Udah lagi bicara tuh, Pak. Nah, kalau orang tua kita dulu dalam bahasa Aceh bilang begini, ini mohon maaf diterjemahkan sama Pak Taufik, ya, bahasa Acehnya. Dulu orang tua kita, nenek saya ngomong, katanya suatu saat nanti iya lam besawa, air dalam besi, apui lam talau, api dalam kabel.
Urang pegah batin tau, orang ngomong sendiri Pak. Kadang-kadang nggak nampak HP-nya, Pak. Sedang telepon ya. Itu diomongkan nenek saya tahun 83 Pak. Saya kelas 3 minut itu. Tapi sudah terjadi sekarang ini. Apu lam talau listrik di mana-mana. Dulu waktu nenek saya ngomong di kampung saya nggak ada listrik, masih patroman. Ya. Itu apu lam talau, api dalam kabel yang menerangi dunia. Saya kira manfaatkanlah IT untuk membuat agama ini disajikan lebih menarik. Kita masalah sajian Pak. Ada orang paham agama, karena menyajikannya tidak menarik, akhirnya orang anti agama, menjauh dari agama. Sekarang yang menarik itu masjid sudah bagus-bagus, ya, sudah pakai AC, sudah bersih dulu Pak. Tapi itu saja masih kosong masjid. Wah, sudah ada AC, permadani, dikasih makan, dikasih minum, masih kosong masjid. Itu karena hati orang masih kosong untuk masjid. Berarti kelihatannya pembangunan masjid bukan kita hentikan. Untuk sementara waktu sudah cukup. Yang belum cukup membangun orang supaya masuk ke masjid Pak. Itu belum cukup. Itu yang harus diperbanyak itu. Masjid banyak kosong Pak. Di Masjid Islamic Center kami elok semua itu. Selain hari Jumat dan hari Raya tidak pernah penuh atau 2/3 penuh, enggak. Kalau Jumat paling 2/3, enggak pernah penuh. Hari Raya baru penuh Pak. Kalau salat wajib rawatib itu 2 saf, 3 saf. Itu biaya triliunan. Kalau uang triliunan itu kita pakai untuk mendidik manusia mengenal Tuhannya dan berkhidmat kepada orang tuanya, luar biasa itu. Tapi sekarang bisa jadi masjid itu bisa bisnis baru Pak. Sini masjid, sampingnya udah ada masjid lagi Pak. Nah, itu bisa jadi bisnis baru, tapi di negara orang, negara kita udah ada itu, udah ada itu ya. Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hampir 24 jam itu banyak sekali mungkin saya buat kesalahan dosa-dosa tapi ketika saya misalnya diminta oleh seorang atau sekelompok orang saya menjadi seorang salah untuk cara saya bersehat, paling tidak saya ada paling tidak 1 menit, 5 menit ketika saya telah selesai saya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang saya katakan. Nah, apakah sikap saya misalnya ada permintaan untuk menjadi hati dijalankan oleh saya lakukan? Ya. Ilmu itu amanah dan wajib disebarkan melalui berbagai media, termasuk mimbar, radio, televisi, sosmed. Tapi wajib disebarkan ilmu, karena ilmu itu tak bisa disimpan, karena ilmu bukan harta karun. Ya, dan ilmu itu bukan harta. Dia tak berkurang bila diberi. Dia semakin banyak diberi, semakin bertambah. Ilmu itu menjaga kita. Kalau kuasa dan harta, kita yang menjaganya. Bayangkan Pak, orang bisa triliun habis duit hanya untuk memelihara kekuasaan menjadi bupati misalnya atau PJ ya. Banyak habis duit itu. Tapi kita nggak akan habis duit untuk ilmu. Itu saya kira itu di amanah harus dilaksanakan ya. Karena kita punya ilmu, kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Cuma menyangkut dengan akhlak ini ada sebuah kecenderungan fenomena ini. Tapi tidak tahu siapakah di Langsa ada. Di daerah kami ada itu. Orang sangat terpengaruh dengan husnul adab, tapi tidak terpengaruh dengan husnul akhlak. Husnul adab itu sopan santun. Sopan santun itu bukan akhlak. Kalau ngomong lemah lembut, kemudian lehernya agak lembek, kalau jalan tangannya begini, ya, tapi tukang bohong Pak. Tapi orang Aceh lebih suka orang seperti itu.
Yang disebut akhlak apa itu? Asy-syaja'ah, berani. As-sidq, jujur. Tabligh, transparan, informatif, komunikatif. Fatanah, cerdas. Cerdas otaknya, matang emosinya, mantap spiritualnya. Itu fatanah. Kemudian ikhlas, pemaaf, tawadhu, rendah hati. Itu semua akhlak. Tapi kita sulit menerima orang berakhlak, tapi mudah menerima orang beradab. Mohon maaf Pak ya. Itu dah tipu kita 2 miliar Pak itu. Tapi masih ya. Tapi kalau ada orang jujur, maaf, saya di sini berbeda pendapat dengan Bapak Ibu semua. Saya berpendapat begini. Kita nggak suka Pak, karena jujur. Tapi dia nggak suka, nggak setuju dengan pendapat kita. Oh, sebenarnya saya sangat sependapat dengan Bapak. Namun demikian, kita suka yang begitu Pak. Sehingga orang-orang berakhlak tidak kita beri ruang untuk meningkatkan kualitas akhlak baiknya. Karena kita bully Pak. Orang-orang yang husnul adab pada kutip ini kita berikan ruang. Sopan sekali, lemah lembut sekali ucapannya itu. Kalau bicara tertib dan teratur, apa enggak tertib? Karena kita ingin berbohong dengan tertib. Perlu kita tertibkan dulu kalimat-kalimat kita dan bahasa tubuh kita. Yang dituntut agama itu husnul akhlak dulu, nanti baru husnul adab. Jujur dulu, berani dulu, rendah hati dulu, ikhlas, pemaaf dulu. Jangan iri, jangan dengki, jangan ujub, jangan takabur dulu. Kemudian baru kita perhalus dengan husnul adab. Misalnya ada orang jujur, menurut saya wajah Bapak jelek. Itu aja dulu. Itu aja dulu. Nah, kalau sudah bisa jujur, baru kita ngomong dengan cara beradab. Saya kalau melihat Bapak teringat kepada masa lalu. Nah, itu cara beradab ngomong. Tapi dia masih jujur. Masih jujur. Terutama suami dengan istri suami harus jujur. Tapi harus beradab. Ya. Suatu hari suami tanya, ibu sudah menikah dengan beliau 40 tahun. Menurut mama, Bapak ini masih ganteng seperti dulu? Itu jujurnya bukan menyampaikan fakta, Bu. Aku aja masih ganteng. Memang masih ganteng dah? Masih ganteng enggak, Bu? Masih. Karena ada beliau di sini kan. Nah, kita nanti di belakang baru kita bilang tidak, itu urusan lain ya. Nah, karena dalam hadis itu Pak, kita hanya boleh bohong untuk satu perkara Pak. Udkhulu sururan ila qalbi zauj. Kita boleh bohong untuk memasukkan rasa gembira ke hati pasangan kita Pak. Yang lain tidak boleh Pak. Tidak ada bohong yang baik dalam agama itu. Itu syaitan Pak. Kata Imam Bukhari dalam hadis, cara syaitan menggoda manusia tentang kebohongan, dia bagi dua dulu kebohongan. Kebohongan yang baik dan kebohongan yang tidak baik Pak. Begitu kita mengakui ada kebohongan yang baik, berarti sudah termasuk perangkap syaitan Pak. Tapi illa kecuali membohongi suami dan istri untuk memasukkan rasa senang dalam hati mereka. Misalnya istri kita masak dari pagi sampai siang Pak, 15 jenis masakan untuk kita, lalu kita makan. Kuah masam keeng, asam pedes. Masam enggak, pedes juga enggak apa. Yang ada asin Pak. Lalu karena istri melihat dahi kita berkerut, dia bertanya, enak enggak Pak masakan mama? Luar biasa, luar biasa. Bapak sudah pergi dari Sabang sampai ke Merauke, belum ada masakan seperti ini, belum ada. Lebih baik mama besok ganti menu ya, jangan sambungnya kan. Tuh yang terakhir jangan disambung lagi Pak, cukup yang tadi aja ya, itu. Begitu ibu itu ya, bapak juga begitu. Apalagi untuk istri kita. Istri itu Pak makhluk terkuat di dunia Pak. Istri Pak, saya nggak percaya dan tidak
setuju dibilang perempuan itu makhluk yang lemah. Perempuan itu makhluk terkuat di dunia, Pak. Dia bekerja mulai sebelum terbit matahari sampai terbenam mata suami. Bekerja dia itu. Itu Pak, bekerja dia itu. Kita tidak sanggup, Pak. Bapak sanggup gendong anak setengah hari? Sanggup? Sanggup, Pak. Istri kita 12 anak dia gendong selama 2 tahun, Pak. Kita tidak sanggup. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya pernah bilang begini. Ini jangan dipraktekkan langsung, ya. Sayang bapak-bapak. Sebenarnya menyusui anak itu kewajiban suami, Pak, bukan kewajiban istri. Sehingga istri punya hak minta ganti rugi, Pak. Bisa bayangkan, Pak, kalau bapak punya anak 4, disusui sama istri selama 2 tahun fi amaini, dan sehari 7 kali, karena susu asli, Pak, 20.000 1 kali, Pak. Ya, sehari 7 kali, kali 7, Pak, 140.000 kali 2 tahun, Pak, kali 4 anak, berapa ratus juta itu. Mencuci pakaian kewajiban suami, memasak kewajiban suami. Istri ini ratu sebenarnya, cuma kita jajah selama ini. Ini mohon maaf ya, ini saya buka rahasia. Saya mau tanya sama bapak, menurut Al-Quran surat An-Nisa atau hadis-hadis Rasulullah, kewajiban suami apa, Pak? Memberi nafkah. Yang zahir berarti makan, minum, sandang, papan, ya Pak? Berarti bapak wajib bawa pulang ke rumah itu nasi yang siap dimakan, bukan beras. Istri dan anak-anak kita nggak bisa makan beras. Ini Al-Quran, Pak, ini Al-Quran. Pernah bapak bawa pulang ke rumah nasi yang sudah siap dimakan? Pesoh bahasa Aceh, pesoh. Nggak pernah, Pak. Dia yang masak. Sayur dia cincang, ikan dia siang. Bapak punya, sebagai suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah sandang pakaian yang siap pakai. Kalau kotor cuci, Pak. Bukan hanya baju Bapak, baju istri dan baju anak itu wajib dicuci oleh suami, bukan oleh istri. Nyokabeh ini lama-lama kita bisa pulang nih. ini pengajian bisa berakhir sebelum waktunya ini ya. Sebenarnya seperti itu, Pak. Tetapi bayangkan, Pak, untuk cuci baju dan setrika pakaian 1 bulan 1 juta, Pak, sama pembantu, Pak. Untuk masak dan jaga anak 1 bulan 1 juta, Pak. Untuk bersihkan rumah, rawat perabot juga 1 juta. Istri kita bekerja hanya untuk itu saja sudah 3 juta gajinya, Pak, setiap bulan. Tapi istri kita punya waktu 24 jam kerja. Setahun 36 juta, Pak. Tapi istri tak pernah minta ongkos dia. Tapi suami harus sadar, 6 bulan sekali paling lama belilah emas barang-barang 10 manyam. Ada apa begitu? Ada. Nah, ini saya ngomong di depan istri biar tahu, Bu, biar ibu tahu apa hak-haknya itu, biar tahu. Tapi jangan dipraktekkan karena semua akibat di luar tanggung jawab saya, kira-kira begitu ya. Saya hanya memberitahukan saja ini. Sebenarnya begitu, Pak. ASI itu bahagian dari minuman, itu bahagian dari nafkah pangan, Pak. Karena Bapak tidak bisa berikan, diberikan sama istri. Mestinya support dia dengan makanan bergizi, biar ASInya bergizi juga kan. Dengan makanan segala macam. Hitung, Pak, itu 20.000 sekali minum, 1 hari 140 kali 2 tahun 730 hari. Kira-kira berapa itu? Ya 2 bulan sekali ajaklah ke Medan atau kemana. Mama ini ada duit 5 juta, silakan belanja untuk mama aja, bapak ada yang lain. Ini 1 juta untuk kosmetika. Ini 10 juta untuk lebaran Idul Fitri. Idul Adha nanti bapak kasih lain, Idul Adha. Itu, Pak, jangan heran. Yang nggak pernah heran, yang nggak pernah kasih duit itu suami.
Ini suami dibeli baju, dibeli rok, dibeli kain, seumur hidup cuma sekali waktu antar mantenan. Itu pertama, itu terakhir Pak itu. Tapi kepingin istri cantik, biaya perawatan tidak ada, tidak bisa begitu. Ya, saya berharap kepada Bapak Ibu bertobatlah. Nah, sudah cukup berdosa untuk istri, bertobatlah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita semua ya. Ya, saya kira demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di waktu yang lain dan di gelombang yang berbeda. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.